Dari situ, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus buy? Apakah kita harus sell lagi? Apakah kita harus menunggu? Kita ada pertanyaan di YouTube, yaitu dari Pak Agung Prasetyo. Kalau ketika entry kena stop loss, strategi counter attack-nya gimana Bang? Nah, jadi kalau kalian ingin dibacakan juga pertanyaan-pertanyaan Anda, silakan drop komen saja di YouTube, Facebook, atau Instagram. Nanti kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk kita jawab secara rinci seperti Pak Agung ini. Oke, ketika entry stop loss, strategi counter attack-nya bagaimana? Oke, stop loss di situ ada dikarenakan ada alasannya. Oke, ketika kalian enter katakanlah buy, berarti kalian enter waktu higher low. Apa berarti? Berarti ketika stop loss-nya terkena, seharusnya trennya itu berbalik arah menjadi bearish. Nah, itu alasannya kenapa ada stop loss di situ. Karena jaga-jaga kalau stop loss terkena, berarti trennya sudah berubah. Oke, saya jelaskan saya jelaskan dengan contoh saja biar lebih gampang. Oke, kita lihat ini ada AUD USD, jadi Aussie Dollar hari ini time frame H4. Nah, dari sini contoh saja kita masukkan, yaitu lagi sell posisi di area sini. Kenapa kok sell posisi di situ, Pak? Oke, sebentar saya taruh dulu recent rasionya. Oke, kita taruh area situ. Kenapa? Lihat ada area double top, bagus sekali. Kemudian lower high. Oke, karena ini lower high, lower low, lower high, seharusnya dia membuat lower low lagi, makanya kita sell. Kemudian ada area break and retest yang sangat bagus, jadi kita enter di area situ. Oke, nah setelah masuk ke area 1:1, ternyata dia apa? Kena stop loss, dia menghit stop loss kita. Nah, dari situ apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus buy? Apakah kita harus sell lagi? Apakah kita harus menunggu? Jawabannya simpel. Yang pertama, kalian harus tentukan terlebih dahulu apakah sell posisi tadi masih ada. Oke, ataukah sell ini harus berbalik menjadi buy? Bagaimana cara menceknya? Ya, kita harus cek mulai dari awal lagi. Contoh, kita harus cek, kalau kalian bisa lihat, saya cek dengan area trendline-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, this makes sense. Kemungkinan dia harus masuk ke area trendline terlebih dahulu sebelum dia turun drastis. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, apa yang kita bisa pelajari? Kita entry terlalu dini, konfirmasi kita masih sangat kurang. Nah, jadi kalau seperti ini berarti dia ada rejection, kita bisa ambil sell kembali. Itu caranya. Kemudian contoh yang kedua, kita ada ini bagus ini. Kalau kalian bisa lihat di sini ada pattern ascending triangle. Kalau kalian tarik area trendline, low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, low sebelum lebih tinggi, berarti market lagi mempush bullish atau mempush harga semakin tinggi. Nah, dari sini kita lihat juga area resistennya flat saja atau tidak ada pergerakan signifikan, yaitu flat. Oke, dari sini kita bisa asumsikan, contohnya kalau kalian misalkan sell lagi, saya mau sell lagi di sini Pak. Oke, kenapa kok sell? Sebelumnya ada resistennya sangat kuat Pak, saya mau sell. Nah, make sense. Jadi biarkan saja. Setelah beberapa menit atau beberapa jam, itu terkena stop loss. Oke, kita harus bagaimana tuh?
kita harus, apalagi tadi, yang pertama, kita harus identifikasi apakah sell tadi masih valid, apakah sudah menjadi bullish. Oke, nah kita cek di area sini ada pattern ascending triangle, berarti kita tarik garis dari sini ke sini, panjangnya kita tarik dari situ ke sana untuk melihat target. Oke. Nah, dari target di situ, ketika sudah kena stop loss, kita harus gimana, Mai? Kita harus bagaimana nih? Kita harus buy. Berarti apa? Kalau buy, kalian bisa lihat targetnya sangatlah dekat. Nah, target sangatlah dekat. Jadi kalau terlalu dekat seperti ini, biasanya saya tidak ambil. Saya cari opportunity yang lain. Nah, ini contoh ketika kita tidak apa-apain atau kita ya sudah kita cari setup yang lain. Jadi itu jawabannya. Jawaban dari pertanyaan Bapak. Tergantung marketnya memberi bagaimana, karena stop loss itu ada karena ada alasannya. Kalau stop loss Bapak tidak ada alasannya, mungkin harus lebih diperbagus lagi cara penempatan stop loss-nya dan market structure-nya lebih diperbagus lagi. Thank you, I will see you in the next video. Bye-bye.